Di video ini, kita akan membahas stok 1, pembelian, permintaan pembelian baru. Menu permintaan pembelian adalah menu yang digunakan jika Anda memiliki departemen pembelian atau purchasing di perusahaan Anda, dan Anda butuh untuk mengajukan permohonan pembelian untuk barang yang Anda butuhkan untuk penjualan atau produksi. Anda dapat membuat permintaan pembelian dengan secara manual memuat kode barang, atau Anda dapat menarik data slip pesanan penjualan yang sudah ada untuk diterapkan datanya dan membuat slip permintaan pembelian baru. Atau, jika Anda memiliki barang setengah jadi atau barang jadi yang dibutuhkan untuk diproduksi, Anda dapat menggunakan tombol BOM di bagian tengah untuk menghitung jumlah dari bahan yang dikonsumsi dalam memproduksi barang terkait dan mengajukan permintaan pembelian dari hasil penghitungan jumlah. Dan di video ini, kita akan secara manual membuat slip permintaan pembelian. Pertama, di kolom tanggal, masukkan tanggal ketika permintaan pembelian diajukan. Dan di kolom PIC, masukkan karyawan yang akan bertindak sebagai penanggung jawab dari permintaan pembelian. Dan di kolom lokasi masuk, masukkan lokasi di mana barang yang dibeli akan diterima. Anda dapat memasukkan gudang, atau jika barang yang dibeli adalah bahan baku atau bahan yang dibutuhkan untuk produksi, masukkan pabrik terkait. Dan di kolom jenis transaksi, jika pajak akan diterapkan ke barang yang dibeli, pilih pajak 10%. Dan jika tidak, pilih opsi tidak kena pajak. Dan juga, jika transaksi pembelian dalam mata uang asing, pilih jenis mata uang di kolom mata uang. Dan jika mata uang yang Anda butuhkan belum dimasukkan ke dalam program, Anda dapat mendaftarkannya di menu pendaftaran mata uang asing. Di kolom tanggal pengiriman, masukkan tanggal kapan Anda butuh untuk menerima barang yang dibeli. Dan setelah mengisi setiap kolom di bagian atas, Anda dapat mengisi bagian bawah. Anda dapat mengisi secara manual dengan memasukkan barang dan jumlahnya, atau Anda dapat memuat data dari pesanan penjualan yang ada jika Anda ingin membuat permintaan pembelian berdasarkan pesanan penjualan yang sudah dibuat. Anda dapat klik tombol pesanan penjualan di bagian tengah dan memilih pesanan penjualan yang diinginkan dan klik terapkan semua. Dan barang yang dimuat di slip pesanan penjualan tersebut akan diterapkan pada layar. Dan di kolom pelanggan atau vendor di sebelah kanan, jika Anda telah mengatur vendor dari barang di menu pendaftaran barang, pada tab jumlah, data ini akan secara otomatis dimuat di layar input stok. Dan jika Anda ingin terlebih dahulu menghitung jumlah bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi atau setengah jadi tertentu, dan kemudian mengajukan permintaan pembelian pada jumlah tersebut, Anda dapat menggunakan tombol BOM di bagian tengah, dan setelah Anda klik tombolnya, layar estimasi BOM akan ditampilkan untuk menghitung jumlah yang dibutuhkan. Sebagai contoh, jika Anda ingin memproduksi 10 toples dari green tea cookies, dan klik kalkulasi di bagian bawah, semua bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi akan diterapkan. Dan jumlahnya akan diterapkan berdasarkan dari BOM
yang Anda input di modul desain BOM pada modul produksi. Dan kali ini juga, karena Anda telah mendaftarkan vendor dari setiap barang, program menarik informasi tersebut di kolom pelanggan atau vendor. Dan Anda juga dapat memeriksa kolom lainnya seperti jumlah dan harga. Lalu, Anda dapat menyimpan slipnya dengan klik pada simpan atau klik pada simpan dan cetak. Dan jika Anda ingin melihat layar pratinjau secara bersamaan saat Anda menyimpan slip, klik pada simpan dan cetak. Dan di layar pratinjau, Anda dapat mencetak template permintaan pembelian yang ditampilkan atau mengekspornya ke bentuk PDF atau Excel, atau mengirimkannya ke pelanggan via email. Dan jika Anda memiliki template permintaan pembelian di perusahaan Anda atau ingin mengedit kolom yang ditampilkan, Anda dapat klik pilihan, klik pengaturan contoh laporan. Anda dapat memilih contoh laporan baru atau klik pada template yang ada. Dan di jendela pengaturan template, arahkan ke bagian atas atau ke bagian bawah dan klik pada pengaturan untuk mengedit bagian tersebut. Dan untuk bagian tengah, jika Anda klik pada judul kolom, Anda dapat menggunakan tombol yang ada untuk mengedit template. Dan jika Anda ke menu daftar permintaan pembelian, semua slip permintaan pembelian yang telah Anda masukkan di menu permintaan pembelian baru akan ditampilkan ke dalam tab dalam proses. Dan jika permintaan pembelian telah diselesaikan dan tidak lagi berlaku, Anda dapat klik pada tombol dalam proses di status perkembangan dan klik selesai. Dan slip tersebut akan berpindah ke tab selesai. Dan Anda juga dapat memindahkannya kembali ke tab dalam proses dengan memilih slip permintaan pembelian dan klik pada tombol ubah status, lalu pilih dalam proses. Dan slip tersebut akan berpindah lagi ke tab dalam proses. Dan jika Anda ke tab semua, di kolom slip terhubung, Anda dapat mengecek jika Anda telah menghubungkan permintaan pembelian ke rencana pembelian dan menghasilkan slip rencana pembelian. Anda dapat mengecek nomor tanggal dari slip rencana pembelian yang terhubung dengan slip rencana pembelian terkait. Dan seperti yang Anda lihat, Anda dapat menghubungkan permintaan pembelian ke menu rencana pembelian dan membuat slip rencana pembelian baru. Jadi, di tab dalam proses, jika Anda memilih permintaan pembelian, lalu klik tombol masukkan rencana pembelian, program akan secara otomatis mengekspor permintaan pembelian ke menu daftar rencana pembelian. Dan jika kembali ke menu daftar permintaan pembelian, Anda dapat melihat permintaan pembelian yang Anda ekspor ke menu rencana pembelian telah berpindah ke dalam tab selesai. Dan juga karena menu permintaan pembelian digunakan untuk permintaan internal dan proses pertujuan, Anda dapat menghubungkan slip yang dalam proses dengan menu Groupware e-Approval. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke video Groupware e-Approval. Dan jika Anda ingin mengedit daftar tampilan dari kolom di daftar permintaan pembelian ini, Anda dapat klik pada pilihan pengaturan contoh laporan. Anda dapat klik pada contoh laporan baru atau klik pada template yang sudah ada dan menambahkan kolom dengan cara klik tambahkan
atau hapus kolom untuk menghapus kolom. Dan terakhir, Anda juga dapat menggunakan menu status permintaan pembelian di bagian kiri menu. Di menu ini, jika Anda mengatur rentang tanggal pencarian dan kondisi pencarian yang Anda butuhkan, lalu klik cari, Anda dapat memeriksa slip permintaan pembelian yang dibuat dalam bentuk laporan. Dan pengaturan template juga tersedia untuk status permintaan pembelian ini. Anda dapat mencetak laporan ini atau mengunduh dalam bentuk PDF atau Excel atau melihatnya dalam bentuk grafik.